Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini RCL Stories akan menceritakan alur film berjudul Manado. Abdul Khalik yang akan menghadiri sebuah pesta pernikahan. Setelah dari bandara, ia kemudian mengalami kejadian yang tak diinginkan siapapun. Ia terpaksa mengubah tujuannya dari yang menghadiri pesta, kini malah mau menyelamatkan Perdana Menteri dari pembunuhannya. Namun di tengah-tengah misinya itu, si Abdul ini malah mati guys. Eits, jangan kira filmnya berakhir ya. Ya udah, gimana sih kelanjutannya? Mari simak baik-baik alur cerita filmnya. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. Abdul Khalik adalah pemuda Tamil yang beragama Muslim dan bekerja di Dubai. Suatu hari, Khalik terbang ke India untuk menghadiri acara pernikahan temannya. Saat memasuki pesawat, Khalik diperkenalkan dengan seorang politisi bernama Mani. Khalik lalu duduk di sebelah wanita bernama Sita. Mereka kemudian berkenalan dan mengobrol satu sama lain. Ternyata Khalik dan Sita baru sadar bahwa mereka akan mendatangi pernikahan yang sama. Mereka sepakat akan naik mobil bersama. Pesawat pun landing tepat waktu dan mereka masuk ke bandara. Saat berjalan, mereka berdua melihat atap kaca bandara pecah dan hampir melukai gadis kecil. Khalik dan Sita kemudian naik mobil bersama dua orang temannya Khalik. Di tengah perjalanan mereka terjebak macet dan harus mencari rute lain. Terlihat ada seorang politikus bernama Tami yang sedang berjalan kaki ke kantor. Tami sedang terburu-buru karena ada urusan penting. Namun tiba-tiba Tami dibunuh oleh preman di pinggir jalan. Sesampainya di acara pernikahan, Sita turun dari mobil, sedangkan Khalik dan dua temannya menjemput mempelai wanita yang merupakan teman Khalik. Di tengah perjalanan, Khalik tidak sengaja menabrak seorang pria Muslim bernama Rafiq. Rafiq tewas di tempat. Beberapa menit kemudian, Kapolsek datang ke TKP. Kapolsek menginterogasi Khalik dan teman-temannya. Kapolsek baru tahu bahwa Khalik dan teman-temannya adalah seorang Muslim. Kapolsek langsung membawa mereka berempat ke gudang kosong. Di sana, Khalik melihat Rafiq dibiarkan mati oleh kepolisian dan tidak dibawa ke rumah sakit. Kapolsek menahan teman-teman Khalik. Kapolsek lalu memaksa Khalik berganti baju dan berfoto, seakan-akan Khalik adalah seorang wartawan. Khalik tidak tahu apa maksud Kapolsek. Khalik hanya menurut saja perintah Kapolsek. Di gudang itu, Khalik juga melihat seorang ibu Muslim yang juga ditahan di sana. Setelah ganti baju dan berfoto, Khalik diantar ke acara kampanye Perdana Menteri yang merupakan agama Hindu. Kampanye itu diadakan di kawasan orang-orang yang beragama Hindu. Khalik juga diberi ID card dan tas. Khalik diperintahkan masuk ke dalam kerumunan tanpa diperiksa. Setelah masuk dalam kerumunan, Khalik diperintahkan untuk membuka tasnya dan mengambil pistol. Khalik disuruh mengarahkan pistol itu ke Perdana Menteri. Khalik baru sadar bahwa dirinya sedang dijebak. Khalik tidak mau melakukan itu, namun Kapolsek mengancam akan membunuh teman-teman Khalik jika Khalik tidak patuh. Karena Khalik menolak, Kapolsek langsung menembak teman Khalik. Akhirnya dengan terpaksa, Khalik sambil menangis mengarahkan pistol itu ke Perdana Menteri. Tetapi Khalik tidak melepaskan tembakan. Namun tiba-tiba Perdana Menteri ditembak orang lain. Mendengar suara tembakan, orang-orang lari berhamburan. Khalik tidak merasa telah menembak pistol, tapi Perdana Menteri tewas tertembak.
Kepolisian langsung memberondong peluru kepada Halik. Tiba-tiba, Halik hidup lagi dan terjebak dalam time looping. Halik bisa memprediksi apa saja yang sudah ia alami. Halik bingung kenapa ini bisa terjadi kepadanya. Halik kembali ke pesawat. Halik langsung menyapa Sita karena dalam kehidupan sebelumnya, Halik sudah mengenal Sita. Sita bingung dari mana Halik bisa tahu namanya. Padahal Sita belum pernah bertemu Halik sebelumnya. Halik mencoba menjelaskan apa yang terjadi dengan dirinya, namun Sita tidak percaya. Saat berjalan ke bandara, Halik melindungi gadis kecil dari jatuhnya atap kaca, karena Halik tahu kaca itu akan jatuh. Disinilah Sita baru percaya dengan time looping yang dialami Halik. Namun dua teman Halik yang menjemput Halik belum percaya dan belum mengerti apa yang dialami Halik. Di tengah perjalanan, Halik memberitahu temannya akan ada kemacetan. Mereka bingung mengapa Halik bisa tahu kalau akan ada kemacetan. Mereka pun mencari rute lain. Sita turun dari mobil dan menyarankan dua teman Halik percaya saja dengan apa yang dikatakan Halik. Halik kemudian menyetir mobil dan menjemput mempelai wanita. Di tengah perjalanan, Halik berhenti sejenak dan mengatakan kepada dua temannya bahwa sebentar lagi ada seorang lelaki bernama Rafiq. Dan ternyata benar apa yang dikatakan oleh Halik. Rafiq datang meminta pertolongan karena dirinya dipaksa untuk membunuh Perdana Menteri. Akhirnya dua orang teman Halik percaya dengan time looping yang dialami Halik. Beberapa menit kemudian, Kapolsek datang menangkap mereka semua karena Rafiq sudah membuka rencana pembunuhan Perdana Menteri kepada Halik. Kapolsek langsung menembak Halik. Halik hidup lagi dan terjebak dalam time looping. Halik bisa memprediksi apa saja yang sudah dia alami. Saat tiba di bandara, Halik mengajak Sita dan dua temannya ke kafe dan menjelaskan semuanya. Mulai saat ini, mereka bertiga percaya penuh dengan apa yang dikatakan Halik. Halik akan menggagalkan upaya pembunuhan Perdana Menteri dan menyelamatkan Rafiq agar Rafiq tidak dijadikan kambing hitam. Mulai sekarang, Halik bertindak lebih cepat. Saat di bandara, Halik menyelamatkan gadis kecil dan langsung menyebut mempelai wanita melalui rute lain. Mempelai wanita kemudian diamankan di kereta api. Halik terus berpikir keras agar bisa menggagalkan upaya pembunuhan Perdana Menteri. Halik pergi ke kerumunan acara pidato Perdana Menteri. Di sana, Halik melihat Rafiq mengarahkan pistolnya ke Perdana Menteri. Halik langsung membawa Rafiq keluar dari kerumunan dan Perdana Menteri ditembak orang lain. Halik melihat sekeliling dan ternyata kameramen yang berada di atas adalah penembak jitu yang merupakan eksekutor pembunuhan. Saat Halik berusaha menyelamatkan Rafiq, mereka dihadang Kapolsek. Halik pun membongkar semua upaya Kapolsek membunuh Perdana Menteri. Kapolsek kaget karena Halik mengetahui semua rencananya. Tanpa basa-basi, Halik langsung merebut pistol Kapolsek dan memberondong Kapolsek. Melihat Kapolsek dibunuh, anak buah Kapolsek menembak tepat di jantung Halik. Halik hidup lagi dan terjebak dalam time looping. Halik bisa memprediksi apa saja yang sudah ia alami. Kali ini, Halik bertindak lebih cepat dan ingin mengetahui siapa dalang ini semua selain Kapolsek. Halik langsung mendatangi kerumunan dan membiarkan Rafiq menjadi kambing hitam. Halik fokus untuk mengejar si pembunuh bayaran. Pembunuh bayaran itu langsung masuk ke markas sebuah ormas. Di sana sudah banyak disiapkan senjata tajam untuk membuat kerusuhan pasca terbunuhnya Perdana Menteri. Halik terlibat baku hantam dengan mereka semua. Halik berhasil mengajar si penembak jitu. Si penembak jitu mengatakan dia mempersiapkan semuanya di sebuah hotel di kamar nomor 414. Setelah itu, Khalid sengaja membuat dirinya ditebas pedang dan membuat Khalid tewas lagi. Setelah itu kembali dan mengalami time looping.
Khalid bertindak cepat dan langsung menuju ke hotel. Khalid dibantu Sita berhasil menangkap si penembak jitu agar ia tidak bisa menghadiri acara kampanye Perdana Menteri. Di sisi lain, teman-teman Khalid berhasil mengamankan Rafiq. Setelah itu, Khalid pergi ke acara kerumunan dan melihat sekeliling. Karena tidak ada Rafiq dan pembunuh bayaran itu, maka acara pun berjalan aman. Khalid tersenyum bahagia karena melihat Perdana Menteri berjalan pulang setelah kampanye. Namun tiba-tiba, saat Perdana Menteri masuk ke dalam mobil, mobil itu meledak dan membuat Perdana Menteri tewas di tempat. Khalid bingung dengan semua ini. Padahal ia sudah menculik si penembak jitu dan Rafiq, tetapi pembunuhan terhadap Perdana Menteri tetap berhasil. Khalid dan teman-temannya kemudian melihat kerusuhan yang disulut para preman ormas. Khalid lalu menghampiri Kapolsek dan merebut pistol Kapolsek. Khalid marah-marah dan mengatakan, "Pak Kapolsek, aku tahu semua rencana busukmu. Kau sudah bermain politik kotor dengan membunuh Perdana Menteri dan menuduh orang Muslim sebagai kambing hitam. Mengapa kau melakukan itu? Agar orang-orang Islam dianggap sebagai teroris." "Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Aku akan menghentikanmu." Khalid lalu menembak kepalanya sendiri. Khalid pun hidup lagi dan terjebak dalam time looping. Tapi ternyata saat Khalid tewas dan hidup kembali untuk menyelamatkan Rafiq, Khalid pernah menembak mati Kapolsek. Ternyata saat itulah Kapolsek juga mengalami time looping. Meskipun Kapolsek mengalami time looping berkali-kali, Kapolsek tidak paham apa yang terjadi pada dirinya. Kapolsek berpikir selama berjam-jam mengenai hal ini. Kapolsek lalu mengingat-ingat lagi apa yang terjadi, mulai dari ia merencanakan pembunuhan Perdana Menteri, bertemu preman ormas, penembak jitu, memantau Rafiq yang bersiap-siap melakukan aba-aba sesuai arahannya, hingga meletakkan bom di mobil Perdana Menteri. Setelah beberapa kematian yang dialami Kapolsek, akhirnya Kapolsek sadar bahwa Kapolsek berhasil meletakkan bom di mobil Perdana Menteri. Namun ada seorang pemuda Muslim bernama Khalid yang tahu semua rencana Kapolsek dan mencoba menggagalkan rencana itu. Kapolsek akhirnya tahu bahwa Khalid adalah penghalangnya dalam upaya pembunuhan Perdana Menteri. Tetapi Khalid belum tahu bahwa Kapolsek juga mengalami time looping. Kapolsek senang ia mengalami time looping karena dengan begitu ia juga bisa memprediksi waktu seperti Khalid. Kapolsek yang sudah hidup kembali dan mengalami time looping pergi menemui otak pembunuhan Perdana Menteri yang tidak lain merupakan petinggi partai. Ia bernama Taman. Taman melakukan itu semua bersama Kapolsek agar Taman bisa menjadi Perdana Menteri dan Kapolsek bisa menjadi Kapolri. Kapolsek menjelaskan tentang time looping yang dialaminya kepada Taman. Taman menyuruh Kapolsek untuk membunuh Khalid, namun Kapolsek menolak keras karena jika Khalid mati lagi dan mengalami time looping, Khalid bisa memprediksi apa saja yang sudah dia alami. Khalid akan selangkah lebih maju dari Kapolsek. Khalid bisa menggagalkan upaya pembunuhan Perdana Menteri. Meskipun begitu, Kapolsek tidak takut kepada Khalid. Kapolsek justru akan menantang Khalid. Khalid yang sudah tahu rencana Kapolsek akan mengebom mobil Perdana Menteri, menyusun rencana cerdas, dan pergi ke gudang kosong terlebih dahulu. Khalid membebaskan ibu kandung Rafiq dan menyuruh ibu kandung Rafiq membuat video pernyataan mengenai rencana busuk Kapolsek yang ingin mengkambing hitamkan Rafiq. Khalid lalu pergi menjemput Rafiq, namun tiba-tiba yang datang bukan Rafiq, tetapi si penembak jitu. Khalid bingung kenapa si penembak jitu mengetahui rencana Khalid. Ternyata ini adalah rencana Kapolsek yang ingin bertindak satu langkah di depan Khalid. Si penembak jitu menembaki ke mobil Khalid menggunakan drone. Khalid berhasil meloloskan diri. Khalid lalu pergi ke acara kampanye Perdana Menteri. Di sana, Kapolsek berhasil meledakkan mobil Perdana Menteri.
Kapolsek kemudian menemui Halik. Kapolsek mengatakan, "Halik, kau kira hanya kau yang mengalami time looping? Aku juga mengalaminya, Halik. Saat aku mati, aku akan berada satu langkah di depanmu. Jika kau berhasil menyelamatkan Rafiq dan menggagalkan penembak jitu, aku akan meledakkan mobil Perdana Menteri. Yang jelas, rencana ini harus berhasil dan orang-orang Muslim harus menjadi kambing hitam. Dan kau tidak usah baper dalam hal ini. Pemberitaan ini hanya viral beberapa hari saja. Setelah itu, orang-orang akan beraktivitas normal, kembali seperti bekerja, memasak, dan lain-lain." எதுக்கு நடக்குது எப்படி நடக்குது உனக்கு என்னடா சமுதாயம் விதாயம் பேசிட்டு இருக்க Kapolsek terus melanjutkan argumennya dengan mengatakan, "Halik, meskipun kau mati 1000 kali, rencanaku ini tetap akan aku jalankan. Jika kau menghalangiku, maka aku akan memburu teman-teman, keluarga, dan orang-orang yang kau sayangi. Kau mengerti?" Kapolsek ingin menantang Halik untuk adu cepat dalam time looping. Kapolsek lalu menembak kepala Halik. Let's not meet again. Sekarang, Halik baru tahu bahwa jika ia mati, maka Kapolsek juga ikut mati dan berada selangkah di depan. இந்த சமுதாயம் தான் பண்ணுச்சுன்னு சொன்னாங்க தெரியுமா? Karena itu, Halik berpikir keras bagaimana cara ia bisa selangkah di depan Kapolsek dan mencari otak dari ini semua. Halik ingin tahu siapa orang yang ingin menggantikan posisi Perdana Menteri. Akhirnya, Halik menemukan cara. Halik teringat ia berkenalan dengan seorang politikus bernama Mani saat berada di dalam pesawat. Halik, Sita, dan kedua teman Halik menemui Mani dan memberitahukan rencana pembunuhan Perdana Menteri. Dan ternyata di sana ada teman yang mendengar semua perkataan Halik. Halik belum tahu bahwa Taman adalah otak pembunuhan ini. Taman langsung menangkap lalu menyandera Halik dan ketiga temannya. Di sana, Taman bercerita bahwa ia sudah lama terobsesi ingin menjadi Perdana Menteri. Taman juga mengajak Tami untuk membunuh Perdana Menteri, tetapi Tami menolak. Tami berusaha memberitahu rencana busuk Taman kepada Perdana Menteri. Namun Taman berhasil membunuh Tami terlebih dahulu. Taman lalu mengajak Kapolsek untuk membunuh Perdana Menteri. Beberapa menit kemudian, Kapolsek datang menghampiri mereka semua. Taman berusaha membunuh Halik, namun dilarang oleh Kapolsek. Kapolsek mengatakan kepada Taman, "Pak Taman, kita harus membuat Halik tetap hidup sampai kita berhasil membunuh Perdana Menteri nanti malam." Taman setuju dengan ide Kapolsek. Taman lalu keluar ruangan. Kapolsek ingin membuat Halik menderita. Kapolsek duduk persis di depan Halik, lalu menembak salah satu teman Halik. Seketika itu, Halik menangis terseduh-seduh. Kapolsek kemudian menyekap Halik di sana dalam keadaan hidup-hidup. Karena Kapolsek tahu Halik tidak boleh mati dahulu sampai Perdana Menteri terbunuh nanti malam. Setelah Perdana Menteri terbunuh, Kapolsek berencana memenjarakan Halik hidup-hidup. Halik berpikir keras bagaimana cara agar ia bisa mati terlebih dahulu sebelum Perdana Menteri dibunuh. Halik menyuruh Sita mendekatkan paku besar ke arahnya. Halik kemudian menjatuhkan kepalanya sendiri ke arah paku. Karena Halik tewas, Kapolsek pun ikut tewas. Saat Kapolsek terbangun dan mengalami time looping, Kapolsek emosi karena rencananya membunuh Perdana Menteri gagal lagi. Halik hidup kembali dan mengalami time looping. Halik bergerak cepat dan menemui Tami. Halik berhasil menggagalkan upaya pembunuhan Tami di pinggir jalan. Halik langsung menarik Tami ke dalam mobil. Halik berusaha menjelaskan semuanya kepada Tami tentang rencana pembunuhan Perdana Menteri. Tami bingung kenapa Halik tahu semua rencana Taman untuk membunuh Perdana Menteri. Akhirnya, Tami percaya penuh dengan Halik dan menunjukkan Halik jalan untuk bertemu Perdana Menteri. Mereka berdua naik mobil Swift merah. Kapolsek menelepon Taman bahwa upaya membunuh Tami gagal karena Tami diculik lebih dahulu oleh Halik. Kapolsek memerintahkan anak buahnya mengejar mobil Swift merah untuk menangkap Halik agar Halik tidak bisa bertemu Perdana Menteri. Akhirnya, kepolisian berhasil mengepung mobil Swift merah. Namun saat kepolisian memaksa Halik turun dari mobil itu, ternyata di dalam mobil hanya ada Tami.
Halik berhasil kabur melarikan diri. Halik naik motor dan meluncur dengan cepat ke gedung pertemuan, di mana di sana ada Perdana Menteri dan para petinggi partai. Setibanya di sana, Halik menyelinap masuk lewat belakang dan menemui Perdana Menteri secara empat mata. Halik melakukan video call dengan Tami dan mengatakan semua rencananya Taman dan Kapolsek kepada Perdana Menteri. Setelah mendengar perkataan Halik, Perdana Menteri kemudian berdoa secara hikmat. Beberapa menit kemudian, Taman dan Kapolsek menghampiri Perdana Menteri. Perdana Menteri lalu berpura-pura sakit dan mengatakan ia tidak bisa menghadiri acara kampanye di kawasan orang-orang Hindu. Mendengar hal itu, Taman dan Kapolsek tetap ngotot dan memaksa Perdana Menteri agar tetap mengisi acara kampanye itu. Disinilah Perdana Menteri baru percaya dengan semua perkataan Halik. Perdana Menteri mengatakan kepada Taman dan Kapolsek, "Pak Taman dan Pak Kapolsek, saya sudah tahu semua rencana kalian untuk membunuhku. Aku tadi hanya berpura-pura sakit untuk membuktikan informasi ini, dan ternyata benar informasi yang aku dapat." Taman bertanya balik kepada Perdana Menteri, "Pak Perdana Menteri, yang terhormat, informasi itu tidak benar. Itu semua hanyalah fitnah. Dari mana Bapak tahu soal informasi itu?" Perdana Menteri menjawab, "Informasi ini aku dapat dari seorang pemuda muslim bernama Abdul Halik." Perdana Menteri sudah mengetahui semuanya dan tidak akan menghadiri acara kampanye nanti malam. Karena itu, Kapolsek langsung menembak Perdana Menteri, tetapi beruntung Halik berhasil melindunginya. Mendengar suara tembakan, security gedung dengan cepat masuk ke dalam ruangan dan memberondong peluru kepada Kapolsek. Beberapa menit kemudian, Taman tewas karena serangan jantung. Besok pagi, para menteri dan Tami menjenguk Halik di rumah sakit. Perdana Menteri mengucapkan terima kasih kepada Abdul Halik karena telah menyelamatkan negara dari perpecahan umat, dan film pun berakhir. Di film ini pun mengungkapkan tentang pandangan umat terhadap Islam di India. Sebetulnya itu hanyalah fitnah saja. Mereka mengadu domba untuk memecah belah rakyatnya. Bukankah berbeda agama dan saling menghargai itu lebih baik timbang membela agamanya sendiri masing-masing? Toleransi di dalam negara multikultural dan budaya itu harus dijunjung untuk persatuan negara. Klik jempol ke atas jika kalian suka dengan video seperti ini dan berikan komentar positif kalian. Saya Rizal, sampai jumpa di video RCL Story selanjutnya.